Oke, halo kakak-kakak semua, selamat pagi, selamat datang di video pertemuan pertama dari Geografi di Rumah Belajar BEM UI Paruh 2. Nah, di Paruh 2 ini masih sama aku, Amar, dan biasa dipanggil Amar. Oke, gimana nih kabarnya kakak-kakak semua? Nggak kerasa kita udah langsung di Paruh 2 nih, alias udah makin deket sama ujian penyetaraan. Jadi aku saranin untuk mata pelajaran geografi di sini, kakak-kakak mulai nyicil ya dari paruh satu kemarin. Kan banyak tuh materinya si geografi ini, dari yang litosfer, terus pokoknya yang square-square, dan materi di paruh satu itu tuh banyak, ditambah dengan paruh dua ini. Gitu. Oke, kali ini kita di paruh 2 ada 4 kali pertemuan geografi, dan di pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Aku mau share screen dulu nih. Oke, ini udah share screen. Nah, oke. Di video pembelajaran geografi kali ini ada perubahan nih daripada yang paruh satu. Jadi video sekarang aku akan benar-benar menelaah isi dari si modul. Jadi modulnya aku kasih coret-coret mana yang harus dipahamin benar-benar, terus mana yang berupa keterangan aja gitu. Nah ini yang warna kuning tuh mungkin bisa dipahamin benar-benar nih karena ini konsep kunci gitu. Cuman emang aku apresiasi dari modulnya itu benar-benar lengkap, jadi nggak ada ruginya kalau kakak-kakak semua baca dengan teliti semua modulnya gitu. Walaupun aku cuman ngasih beberapa poin-poin aja gitu. Nah, di sini juga ada PowerPoint sama gambar untuk mempermudah. Oke, kita mulai aja ya. Di pelajaran pertama, konsep wilayah dan tata ruang. Jadi, setelah aku menelaah isi modulnya itu, ada 4 bagian tuh, Kak. Yang pertama, pengertian wilayah. Terus yang kedua, ada klasifikasi wilayah, ada formal dan fungsional gitu. Dan yang ketiga dan keempat, ini agak rumit sih kataku. Ada kutub pertumbuhan dari peroks sama pusat pertumbuhan dari kristaler. Oke, kita mulai dulu ya. Bismillah, mulai pembelajaran yang pertama. Mungkin kakak-kakak yang udah ngeprint modulnya boleh banget buat sekalian diamatin gitu. Atau mungkin kalau udah pernah baca pun malah bagus gitu. Oke, yang pertama itu dari konsep wilayah kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari wilayahnya gitu. Kalau di sini wilayah adalah bagian bumi yang bisa dibedakan melalui karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Intinya tuh di sini karakteristik. Jadi di sini itu si wilayah pastinya punya ciri tersendiri alias yang benar-benar unik dan hanya di wilayah itu. Sehingga kalau kita itu ngerti bahwa oh ini unik nih dari sini doang, ya kita bisa membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain gitu. Oke, kalau di sini wilayah pantai dan wilayah pegunungan. Kenapa? Karena kalau wilayah pantai identiknya dengan laut gitu. Ya, jauh berbeda banget kan dengan wilayah pegunungan. Nah, coba kita amatin gambarnya. Ini semua yang aku letakin di sini adalah wilayah. Jadi pemikiran kakak tentang wilayah itu bukan hanya tentang kota administrasi kayak kabupaten, desa, ataupun sampai negara gitu. Bukan hanya wilayah demikian. Tapi juga bisa berkaitan dengan kayak gini nih, yang contoh pertama yaitu wilayah Kars. Kenapa wilayah Kars masuk ke dalam wilayah? Karena Kars ini adalah dataran kapur, perbukitan kapur. Oke, sorry. Jadi, apa yang membuat unik si Kars ini? Yang membuat unik adalah semua perbukitan ini dan berupa daratannya pun adalah terbuat dari kapur. Ya, tentu beda dengan wilayah yang lain. Jadi dengan adanya karakteristik berupa kapur ini, Kars bisa dibedakan dengan wilayah-wilayah yang lain. Sama juga dengan ini nih, gambar yang kedua. Kalau kita nemuin kayak gini, di Indonesia tuh nggak ada, Kak. Adanya di iklim sedang alias benar-benar di lintang tinggi sana.
Dan ini namanya adalah hutan taiga. Biasanya itu pohon-pohonnya itu sama, seragam. Namanya itu kayak konifer, terus pohon hmm, juniper mungkin, dan sama pinus. Oh ya, itu tiga itu yang si banyak ditemuin di taiga. Dan di sini karakteristik pohonnya itu mereka berbentuk jarum. Dari satu pohon dengan pohon yang lainnya itu homogen. Jadi sama. Dengan demikian bisa dibedakan dengan wilayah yang lain. Oke, terus ada contoh lagi nih. Nah, ini yang kita tahu bahwa udah familiar banget nih pengertian dari wilayah. Kalau wilayah ya berkaitan dengan negara gitu. Ya, oke, itu salah satunya. Tapi yang di atas tadi pun juga bisa dimasukkan ke dalam pengertian wilayah. Ini satu Indonesia bisa dikatakan wilayah. Kenapa? Karena unik dan mempunyai ciri karakteristik yang satu. Kenapa? Karena orang Indonesia sendiri punya ciri-ciri khusus yang gak dipunyai oleh orang-orang di negeri lain, yaitu pengakuan terhadap ideologi Pancasila. Kami nih, kita, aku dan kakak pun menyetujui bahwa ideologi kita adalah Pancasila kan. Jadi ya kita dari Sabang sampai Merauke bisa dikatakan suatu wilayah karena punya karakteristik yang khusus gitu. Ini juga iya padang pasir nih. Ini udah bener-bener tau lah ya apa sih yang khusus dan bener-bener identik dari padang pasir. Ya itu adalah pasir dan panas. Oke, aku ambil contoh lagi nih satu, yaitu peta Jakarta. Ini kita tahu banget nih, kalau satu Jakarta ini bisa dikatakan wilayah. Kenapa, Mar? Kenapa bisa dikatakan wilayah? Karena mereka semua orang-orang Jakarta dari sini sampai sini gitu semuanya itu dipimpin oleh satu pimpinan administrasi gitu, gubernur ya. Jadi dari barat sampai timur semuanya dipimpin oleh satu dan itu udah cukup untuk dikatakan sebagai wilayah. Kayak semoga bisa dipahami ya kakak-kakak semua. Sekarang kita menuju ke yang kedua nih. Oke, tapi sebelumnya aku ingin membuat kunci. Ini sama aja sih pengertian wilayah, kesatuan alam, dan kesatuan masyarakat yang memiliki kekhususan, gitu, sesuatu yang khas. Nah, kuncinya yang mungkin harus bisa dipahami benar-benar nih. Mungkin kalau dihafal malah bagus, tapi yang penting dipahami. Nggak hafal nggak apa-apa. Yaitu wilayah adalah suatu area yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang unik dan bisa dibedakan dengan wilayah lain. Oke, sekarang kita ke konsep yang kedua, yaitu klasifikasi wilayah atau penggelompokan dari wilayah itu sendiri. Nah, yang pertama, kalau di modul itu ada 3. Kalau di PPT ku itu ada 2. Nah, nanti aku jelasin kenapa ada yang beda, Mar. Gitu. Yang pertama adalah wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah yang punya karakteristik khas dan homogen. Wah, ini mirip-mirip banget sama pengertian yang di atas tuh. Kalau pengertian yang ini, itu kalau kita turunin nih, sama aja kayak yang pengertian dari wilayah formal. Jadi, buat ngeidentifikasiin bahwa ini wilayah formal nggak sih? Ya, caranya dengan menggunakan, ada nggak sih ciri khas di situ? Gitu. Yang benar-benar identik dan nggak bisa ditemuin di tempat lain. Ya, sekalipun bisa, tapi nggak semuanya gitu lah. Intinya ada yang spesial di situ. Ada nggak? Gitu. Dan biasanya sifat wilayah ini tuh statis, yang unik tadi. Contohnya itu padang pasir. Padang pasir yang unik adalah pasir dan panasnya gitu. Nah, ini juga bersifat statis dan perlu waktu yang lama untuk mengubah sifatnya. Ya, padang pasir itu kita kalau mau mengubah jadi suatu dataran yang banyak pohon gitu ya, lama banget tuh pasirnya harus ditaruh di mana kan. Jadi nggak bisa diubah alias malah statis. Kalaupun mau diubah, bener-bener lama gitu. Itu pengertian dari wilayah formal. Nah, kalau di sini dijelasin lagi tuh
wilayah formal, ada yang skala internasional, ada yang skala nasional. Tapi kalau kita baca, antara yang internasional dan yang nasional ini berkaitan dengan uh, wilayah administratif atau wilayah suatu kesatuan yang dipimpin oleh kesatuan pemerintahan tertentu gitu. Kayak negara, terus ini juga wilayah formal bagian wilayah sebuah negara, kayak karena bagian wilayah suatu negara berarti seperti kecamatan, terus provinsi, kabupaten, gitu-gitu. Yang mana mereka adalah identik dan sebenarnya satu kabupaten. Ini semua jadi wilayah formal karena dipimpin oleh satu bupati gitu. Itu bisa kita masukkan ke dalam wilayah formal. Nah, si wilayah formal ini dikelompokin lagi menjadi dua kriteria. Ada yang dikelompokkan dari kriteria fisik, karena perbedaan fisiknya, perbedaan alamnya, dia masuk ke dalam wilayah formal. Gitu. Yang kedua, ada di kriteria sosial budaya. Karena keunikan dari sosial budaya yang ada di wilayah itu, maka wilayah ini dimasukkan ke dalam wilayah formal. Gitu. Nah, kalau wilayah fisik ini, contohnya ya tadi, Kars. Oke, terus rawa-rawa. Oke, kita pasti tahu bahwa yang unik dari rawa-rawa ya ada genangan air dan hutan yang tergenang oleh air itu gitu. Terus hutan tropis, di mana hutan tropis ini ya kayak banyak pohon yang heterogen, terus mereka punya kanopi yang benar-benar lebar sehingga membatasi sinar matahari untuk jatuh ke tanah. Jadi nggak bisa jatuh tuh, alias tertutup mataharinya di situ. Jadi gelap hutannya karena kanopinya tinggi-tinggi gitu. Itu yang unik. Terus beriklim tropis. Itu yang unik apa? Yang unik adalah bersinarnya matahari sepanjang tahun, terus juga berada di ekuator. Itu yang unik-unik tuh. Pegunungan, oh kita tahu pegunungan pasti dia menjulang tinggi gitu ya daripada daratan yang lain. Terus vegetasi mangrove. Oke, kalau yang kriteria sosial budaya pun bisa tuh, Kak. Si wilayah formal ini, yaitu wilayah suku Asmat. Nah, kenapa gitu kan? Karena di wilayah suku Asmat itu ditinggalin oleh orang-orang Asmat yang punya kebudayaan tertentu dan benar-benar unik. Oleh karena itu kita bisa pas masuk ke wilayah itu, kita tahu, oh kok beda banget ya, kok ada sesuatu yang uh, benar-benar ada di sini doang gitu, yang diciptain oleh orang-orang suku Asmat. Terus industri tekstil ini ada gambarnya nih, aku juga melampirin buat wilayah formal. Nah, mohon maaf karena di modul industri tekstil, tapi ini aku bikin industri alat berat. Nah, sama aja. Apa sih yang membuat dia menjadi wilayah formal? Kunci dari wilayah formal adalah adanya sesuatu yang unik di situ. Itu sama kayak pengertian wilayah yang atas tadi loh. Nah, apa yang membuat ini unik adalah banyak benda-benda berat, terus adanya mesin-mesin uap untuk pengangkut, ada juga bahan baku, gitu-gitu ya. Nah, itulah yang menjadikan wilayah ini unik. Dan otomatis kita bisa membedakan, oh iya ini pasti wilayah industri sih, ini pasti bukan wilayah pedesaan sih, gitu. Secara sadar pasti kita bisa membedakan kakak. Nah, oke, terus ada juga pertanian sawah basah, pertanian ladang tada hujan. Kenapa pertanian masuknya di sosial dan budaya, malah bukan alam? Kan pertanian gitu ya. Nah, jawabannya adalah pertanian memang alam sih. Cuman ada kata sawah basah dan ladang tada hujan. Jadi model pertanian sawah basah dan ladang tada hujan ini diciptain oleh kebudayaan manusia. Jadi yang namanya alam berupa pertanian atau sawah ini diolah oleh pemikiran manusia, jadilah suatu kebudayaan. Gitu. Ekonomi khusus dan perkebunan sawit. Ya kita tahu perkebunan sawit itu benar-benar terstruktur ya, diatur benar-benar oleh manusia untuk tumbuhannya itu nggak kesana kemari gitu, benar-benar harus baris dari sana ke sini gitu. Oke, nah aku mau lihat dulu apakah aku memberikan contoh lain di wilayah formal. Nah,
ini nih kita bisa tahu kan, langsung paham, oh ini sawah, ini wilayah formal berupa sawah, karena ya kita tahu dari sini ke sini membuat ada pemahaman tentang kesawahan gitu. Ada substansi sawah tuh di situ kalau bahasa filsafatnya. Nah, terus kalau di PPT aku langsung membedakan tuh antara formal dan fungsional, karena yang satunya nih membingungkan. Kita tuh kadang tertipu, kadang terjebak dengan pembedaan ini formal apa fungsional sih gitu. Coba kita pengertian dulu ya, fungsional itu apa. Wilayah fungsional itu adalah suatu kawasan yang difungsikan menurut jenis dan kekhususannya menjadi sebuah wilayah yang saling berhubungan satu sama lain. Kuncinya adalah diri dari kata ini, wilayah yang saling berhubungan. Jadi kalau tadi wilayah formal cuma satu wilayah, kalau wilayah fungsional lebih dari satu wilayah. Dan biasanya wilayah fungsional ini adalah gabungan-gabungan dari wilayah-wilayah formal yang memiliki ciri khususnya masing-masing. Jadi yang unik ini unik, wilayah formal-formal digabung jadilah wilayah fungsional. Contohnya adalah Jabodetabek. Oke, Jabodetabek ini di dalamnya ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kan Kak. Nah, dari masing-masing itu punya keunikan. Jakarta punya pemimpinnya sendiri gitulah ya, yang paling simpel. Terus Bogor punya pemimpinnya sendiri. Depok juga punya bupatinya sendiri. Tangerang punya, Bekasi punya. Itu kan formal tuh. Segabung jadi satu. Jadilah Jabodetabek alias wilayah fungsional. Nah, biasanya nih, kalau di wilayah fungsional ini, aku bedain nih. Yang pertama, perbedaannya adalah antara formal dan fungsional ya. Dan BTW, untuk wilayah fungsional itu, kita bisa sebut sebagai wilayah nodal. Nodal artinya pusat. Nah, nanti kita jelasin di poin keempat. Oke, sekarang wilayah formal dulu. Kalau wilayah formal tadi, kita tahu bahwa sifatnya itu homogen. Contohnya pegunungan es. Ya, berarti di situ seragam semua, ada esnya gitu. Terus statis, alias susah untuk membersihkan semua es itu. Tidak aktif, alias nggak mudah untuk berubah. Yang kedua itu berdasarkan satu kriteria, ada sesuatu yang unik banget di situ. Wilayah es, ya berarti esnya. Dan gunungnya. Oke, gunung tambah es dijadiin satu, itulah sesuatu yang unik dari wilayah pegunungan es. Terus terbentuk oleh satu kesamaan penampakan. Kita lihat ya, kalau di sini itu benar-benar satu tuh yang namanya wilayah formal. Nah, kayak gini nih, satu dari sini ke sini ya, lihatnya sama aja. Nggak tiba-tiba ada sawah di sini, wah itu benar-benar aneh tuh kalau ada sawah. Jadi dari sini ke sini semuanya satu kesatuan. Terus kalau dari wilayah fungsional, malah sebaliknya, ciri-cirinya adalah heterogen, alias nggak sama. Aku juga nemuin nih gambar dari wilayah fungsional, yaitu balik lagi tentang Jabodetabek. Nah, ini dari Tangerang punya karakteristiknya sendiri, terus dari Depok, Bogor, Bekasi punya masing-masing ciri khas gitu. Cuma digabung jadi satu, jadilah sifatnya heterogen, ya, beragam, dinamis, dan aktif. Artinya tiap-tiap anggota dari Jabodetabek nih, contohnya kayak Bekasi ya, dia bebas, dia mungkin bisa berpisah dari anggota Jabodetabek gitu ya. Mungkin Depok pun juga bisa berpisah tuh, dia mungkin nggak suka sama Jakarta atau gimana gitu. Bisa aja karena dipimpin oleh manusia. Kalau tadi kan alam ya susah gitu ya, kalau si formal kan alam. Dan yang ketiga terbentuk oleh ketidaksamaan penampakan. Oke, sama aja ya, heterogen. Terus adanya nodal. Nah, ini yang benar-benar bisa menjadikan kita tolak ukur untuk bisa membedakan ini fungsional atau enggak sih gitu. Kalau tiap wilayah fungsional itu ada nodalnya. Nodal itu pusat. Jadi ada pusat wilayahnya. Di sini adalah Jakarta.
Nah, dari Jakarta yang pusat di sini, nodal di sini akan mempengaruhi Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, dan dari wilayah-wilayah yang di sekitarnya gitu. Nah, yang paling superior di sini ya Jakarta gitu. Ada lagi nih contoh, mungkin kalau bosan Jabodetabek aja gitu. Yang lain itu ini, emang agak abstrak. Ini adalah peta pengairan, ya peta pengairan. Kalau peta resapan air. Jadi kalau ada hujan ataupun ada hujan, nanti airnya itu akan meresap terus jalan menuju sana gitu. Ini dari wilayah ini ke wilayah yang ini itu beda karakteristiknya. Cuman dihubungkan oleh satu fungsional yang mana adalah resapan air, ya, jalur air ini. Nah, nanti kalau penentuan modelnya mana, Mar, yang menjadi pusat, nah itu nanti kalau ini belum jelas, ini mungkin akan menjadi kesepakatan daerah masing-masing ini yang mau jadi pusat dari resapan air kita mana nih, mau dialirin kemana gitu, pusatnya mau kemana gitu. Itu nanti bisa dikondisikan ulang. Nah, terus ini adalah perbedaan dari wilayah formal dan wilayah fungsional. Semoga nih nggak bingung ya kakak-kakak semua buat membedain keduanya. Terus ada lagi nih yang terakhir, cuman aku nggak masukin, yaitu wilayah vernakuler. Wilayah ini adalah wilayah yang berkaitan dengan pemikiran manusia, alias dihasilkan oleh persepsi. Jadi ada kata Bogor kota hujan, Bandung kota kembang, Solo kota batik gitu-gitu kan ya. Nah ini tuh nggak bisa dimasukin ke dalam wilayah secara real. Nggak ada yang namanya Bogor kota hujan berbentuk wilayah dalam artian kayak peta gitu, nggak ada. Karena apa? Ini adalah istilah dari manusia. Kata Bogor dan kata kota hujan itu kan memiliki arti yang beda. Bogor ini mungkin kalau dipisah adalah wilayah sendiri. Cuman kata kota hujan di sini akan bermasalah kalau digunain sebagai wilayah formal gitu contohnya. Karena apa? Kota hujan di sini akan berarti bahwa seakan-akan yang hujan itu di kota Bogor aja. Padahal kalaupun itu hujan, semua wilayah itu akan hujan juga. Padahal syarat dari suatu wilayah adalah harus memiliki salah satu karakteristik. Kalau ternyata misalkan yang hujan cuma di Bogor, baru boleh dikatain bahwa Bogor kota hujan. Karena yang unik banget adalah ada hujan di situ. Yang lain nggak ada. Tapi ternyata hujan terjadi di mana-mana. Jadi ya nggak ada yang spesial gitu ya. Alias susah untuk dikatain wilayah formal. Sama aja kayak kota kembang, banyak kok kota yang menghasilkan kembang gitu. Kota batik pun iya. Oke. Tapi untuk pembuatan istilah ya memang nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam geografi, dalam artian kayak wilayah yang berbentuk memiliki luasan, itu agak bermasalah gitu. Oke, sekarang kita menuju ke selanjutnya nih, yaitu konsep tata ruang. Tapi sebelumnya, aku ingin memberikan konsep tambahan soal wilayah fungsional. Jadi, mohon maaf ya kalau ada gambar-gambar orang di sini. Mungkin aku sengaja nggak ubah gitu, biar terasa aslinya dari template PPT ini. Ini aku bilang tambahan nih di sini. Nah, maksudnya itu, ini nggak ada di modul. Cuman aku ingin masukin karena mungkin akan masuk di ujian gitu. Jadi kakak-kakak ya setidaknya udah kenal lah. Jadi kalau wilayah formal itu tadi kan jelas batasnya mana. Terus ini di mana ini enggak gitu kan. Maksudnya kalau wilayah formal contohnya gurun, batasnya mana gurun? Ya udah pas nggak ada pasir. Kalau udah nggak ada pasir ya itu bukan gurun. Itu jelas batasnya. Oh, kalau wilayah fungsional, Jabodetabek atau mungkin tadi peta resapan air itu kan nggak jelas. Bisa aja kemana-mana gitu kan. Dan bersifat dinamis kan. Oleh karena itu kita bisa memiliki analisis untuk bisa mengerti batasnya mana sih. Gitu. Ada dua. Flow analisis oleh Kansky dan gravitasional. Ini salah satu yang agak jebak kalau di ujian karena pakai rumus. Kita bisa mengetahui batasan-batasan dari wilayah fungsional dengan cara analisis
dari flow atau aksesibilitas dari kota-kota itu. Gimana sih jalannya? Apakah mudah untuk dilalui? Jadi ada dua kota, terus gimana sih jalannya? Apakah mudah? Apakah banyak jalan menuju kota A dan B? Atau cuma satu jalan doang? Kalau satu jalan itu ternyata benar-benar panjang, gelap, banyak lubang, itu kan nggak bagus aksesibilitasnya gitu. Kalau nggak bagus dan cuma satu jalan doang, otomatis flow analisis atau si konektivitasnya itu rendah. Jadi bisa dikatakan bahwa itu wilayah fungsionalnya itu mungkin akan terputus tuh gitu. Karena ya perhubungan antara dua wilayah ini ternyata nggak kenceng, nggak kuat gitu. Kita bisa menghitungnya dengan indeks konektivitas yang dinamai beta tuh di sini, yang kita cari dengan pembagian antara jumlah jaringan jalan, jumlah jalan yang ada gitu. Gila ekstrim banget kan Kak. Jadi kita harus ngitung jalannya itu berapa. Ada berapa jalan gitu. Terus dibagi dengan jumlah kotanya. Kalau makin banyak jalan, jalannya banyak nih, E-nya itu 10, kotanya cuma 2. Wah, indeks konektivitasnya 5, berarti kan banyak tuh. Ada yang sampai koma-koma jawabannya, itu kan berarti rendah konektivitasnya. Terus, ada lagi nih di analisis gravitasional. Artinya, kalau kita bisa korelasiin dari kata gravitasi nih, gravitasi itu kan tarik-menarik ya antara dua benda gitu. Jadi artinya itu, dari wilayah fungsional ini, dua wilayah ini, tarik-menarik antara keduanya itu kuat nggak sih gitu. Kalau kuat, berarti mereka fungsional banget tuh. Nah, kalau ternyata lemah, berarti ternyata dia mungkin akan lepas dari wilayah fungsional. Nah, nanti aku mungkin akan cari latihan soal di UN yang sesuai dengan kayak gini nih, biar bisa dipraktekin. Jadi kakak-kakak tetap ngerjain soal UN yang ada di uh, drive yang Kak Chandra kumpulin. Oke. Nah, untuk ini nanti aku jelasin aja di latihan soal yang di UN, jadi nggak perlu sekarang gitu ya. Sekarang waktunya kita untuk belajar kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Kemungkinan aku akan bahas cuma di kutub pertumbuhan, karena di pusat pertumbuhan itu agak rumit. Aku harus banyak ngegambar nih. Oke. Oke, ini gambar-gambar yang aku udah siapin untuk membuat pusat pertumbuhan. Tapi karena mungkin nggak ada waktunya itu nggak cukup, jadi aku sampai di kutub pertumbuhan aja. Aku berharap sih nanti kakak-kakak kalaupun ini videonya itu waktunya terlalu panjang, lebih dari 30 menit, aku harap kakak-kakak nanti lihat ya buat nyelesain gitu. Barangkali masuk tuh di ujian penyetaraan. Oke, sekarang kita menuju ke kutub pertumbuhan. Kan sebelumnya itu ada kata tata ruang dulu nih, aku singkat jelasin bahwa tata ruang di sini itu berkaitan erat dengan rencana pembangunan dan rencana pembangunan nasional. Jadi kita Indonesia itu mesti punya rencana pembangunan, alias mau kemana sih negara kita pembangunannya, mau fokus di A atau di B gitu-gitu. Nah, dengan menggunakan rencana pembangunan, kita nih Indonesia tahu tujuannya mau kemana kan. Tapi kita akan membuat rencana pembangunan baru bisa kalau kita udah belajar soal kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Oke, sekarang kita ke kutub pertumbuhan dulu ya. Ini disampaikan oleh Francois Ferox. Aku mohon maaf kalau salah baca. Mungkin dia tuh kayaknya orang Perancis deh. Kayak susah bahasa namanya aja udah susah gitu. Dalam bukunya tahun 55 itu mengatakan bahwa sebenarnya nih pembangunan wilayah itu nggak terjadi secara serempak loh. Yang namanya pembangunan ini itu berbentuk seperti kutub-kutub dengan intensitas dan kecepatan yang berbeda-beda gitu. Jadi maksudnya itu kayak gini nih. Oh ya, terus itu analisis yang pertama yang dia kemukakan bahwa di sini pusat pertumbuhan itu nggak serentak. Jadi kalau ada wilayah yang disebut Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke pertumbuhannya itu nggak sama.
pembangunannya itu nggak sama. Jadi mungkin ada di bagian tertentu yang pertumbuhan, yang pembangunan ekonominya itu benar-benar cepat, ada yang lain malah tertinggal. Nah, kita bisa korelasiin dengan kondisi sekarang kan, Kak. Ada wilayah-wilayah tertentu yang tertinggal di Indonesia. Sedangkan wilayah lain seperti Jakarta, itu benar-benar udah cepet banget kan, udah sampai ke modern banget, sedangkan yang lain masih tertinggal. Nah, itu mungkin bisa kita jelasin dengan kutub pertumbuhan dari Perox. Nah, pertumbuhan dimulai dari kutub-kutubnya, lalu menyebar ke daerah yang tingkatnya lebih rendah. Oke, habis itu, ini asumsi yang pertama ya, bahwa konsep pertama bahwa kutub-kutub itu ada, dan semuanya itu nggak merata. Mesti ada sesuatu yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, kalau kata Myrdal, ini disempurnain tuh oleh si Myrdal. Dia tuh bilang, Perox, belum cukup kalau kayak gitu doang. Tapi ada lagi nih, bahwa setiap kutub pertumbuhan, jadi kak, tiap wilayah yang ambis banget, yang bener-bener cepet banget tumbuhnya, ini tuh akan mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain, gitu. Akan membuat daya tarik terhadap buruh dan daerah pinggiran. Kayak yang di sini juga nih. Menurut Myrdal nih, pusat pertumbuhan menjadi daya tarik bagi sekitarnya, menjelaskan adanya pergerakan ekonomi berupa barang dan jasa. Aku bisa jelasin lewat gambar ini. Kalau di sini nih, nah ini Myrdal sama si Perox digabung. Yang pertama itu ini wilayah ya. Kita lihat dari sini dulu, jangan dari sini. Kita lihat dari sini, terus ini wilayah-wilayah, katakanlah suatu kota, suatu daerah. Nah, di satu kota tertentu ternyata dia lebih cepat. Yang B itu core industry. Udah benar-benar cepat dan lebih ahli daripada yang lain. Nah, di sini terjadilah kutub, terjadilah suatu pemusatan di situ pertumbuhannya. Karena benar-benar cuma di sini aja, yang lain enggak. Maka dari itu, dia akan membuat, itu ada yang pertama, bahwa ini terjadi kutub, itu dari Perox. Yang kedua, karena adanya kayak gini nih, adanya kutub, maka akan membuat daya tarik ke dalam wilayah-wilayah yang lain. Ini kata Myrdal, bahwa ya pasti si ini nih, si core industri ini akan mempengaruhi ke dalam yang luar. Dan oleh karena itu yang nanti yang luar ini nih akan menuju ke sini, jadilah core industri juga, tapi dalam wilayah kabupaten gitu. Kayak ini kota, desa-desa kecil gitu ya. Ini mungkin kalau di sini tuh kayak kabupaten, terus ini kecamatan, terus ini desa-desa kecil, ini kecamatan yang sama. Oke. Nah, terus ada yang konsekuensinya dari sini mengatakan bahwa, oke, aku lihat dulu dari sini. Kata Myrdal ini menyebutkan dari adanya kutub pertumbuhan itu akan menyebabkan backwash effect, suatu negatif, menyebabkan terjadinya perpindahan modal dan sumber daya alam, meningkatkan kriminalitas di kutub pertumbuhan. Wah, maksudnya gimana tuh perpindahan modal kok sampai ke kriminalitas? Nah, oke, nanti aku jelasin. Terus split effect ini adalah pengaruh positif, di mana menyebarkan pembangunan dari pusat ke sekitarnya. Oke, aku jelasin lewat sini aja deh, dari dua konsep tadi, backwash dan split. Kalau backwash itu yang negatif, kalau split itu yang positif. Oke, mana dulu nih ya? Mungkin sini aja deh. Ini adalah backwash. Nah, ini maksudnya backwash itu apa? Karena artinya adalah perpindahan barang dan modal gitu ya, dari tempat menuju, dari suatu tempat nih di sini menuju ke daerah kutub. Nah, dengan demikian ya yang terjadi meningkatnya kriminalitas di kutub pertumbuhan di sini. Contohnya adalah Jakarta. Jakarta sebagai kutub pertumbuhan akan memancing banyak sumber daya yang ada di daerah. Sumber daya itu bukan cuma semacam beras atau semacam susu segala macam, bukan Kak, tapi tenaga kerja alias orang. Banyak orang yang merantau menuju Jakarta sehingga kepadatan penduduk di Jakarta akan semakin tinggi. Nah, orang-orang yang menuju ke Jakarta akan semakin banyak, akan membuat potensi terjadinya pengangguran.
orang yang nganggur akan meningkatkan potensi kriminalitas di Jakarta itu sendiri. Gitu, oke. Semoga bisa dipahami nih antara backwas ini backwas, di mana orang-orang dari daerah itu malah terpusatnya menuju ke sini, gitu. Orang pintar dari daerah malah menujunya ke Jakarta. Nggak mau tuh, harusnya dia ngebangun daerah sendiri, kok malah ke Jakarta, begitu. Nah, efek yang lainnya adalah karena pusatnya menuju Jakarta, banyak sumber daya alam, kayak mungkin kain, atau mungkin makanan, atau mungkin kayak hewan, segala macam gitu, menuju ke daerah si pusat di Jakarta ini. Jadi ya orang-orang di daerah akan kekurangan sumber daya gitu, karena menuju ke daerah pusat semua. Kayak yang kedua itu spread effect. Jadi kita jangan perhatiin ininya ya, tapi perhatiin yang ini. Maksudnya spread itu adalah menyebar. Artinya dari kutub pertumbuhan berupa Jakarta akan menyebarkan banyak manfaat menuju ke kota yang lainnya. Ini adalah disebut dengan spread, penyebaran. Jadi Jakarta akan menyebarkan teknologi atau menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan alat-alat canggih ke daerah-daerah sekitarnya. Gitu ya. Itu namanya split effect atau keluar menuju daerah lain. Ini. Nah, kalau backwas itu gerakan menuju kutub, kalau split gerakan keluar menuju daerah lain dari kutub. Oke, aku cukupin dulu untuk video pembelajaran kali ini. Nanti kita di wilayah di tanya jawab atau mungkin yang lainnya di sesi selanjutnya kita akan membahas pusat pertumbuhan sekaligus mungkin latihan soal beberapa. Oke, di modul juga kan ada latihan soalnya tuh Kak. Nanti mungkin dikerjain kalau dan ada kunci jawabannya juga. Kalau mau pasti jawabannya atau mungkin minta penjelasan boleh banget buat chat aku. Nanti aku bantu. Oke, aku sekianin dulu dari sini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dari 3 materi tadi. Kurang 1 nanti kita lanjut di sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan boleh banget buat ngubungin aku via WA. Oke. Selamat siang. Semoga kakak-kakak semua tetap sehat. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.